Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah, sudah menjadi suatu ketetapan dari pemilik alam semesta ini bahwa tidaklah berganti suatu masa, tidaklah berganti suatu zaman, tidaklah berganti suatu generasi, kecuali pasti masa setelahnya jauh lebih rusak dari masa sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minkum. Tidak datang kepada sekalian suatu masa, suatu zaman, kecuali pasti zaman setelahnya jauh lebih rusak dari zaman setelahnya. Rasulullah sallallahu dari zaman sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak disebut lagi nama Allah di muka bumi ini. Begitu rusaknya manusia sampai nama penciptanya pun mereka melupakannya. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kerusakan yang semakin menyebar, salah satu kerusakan yang semakin banyak bersamaan dengan bergantinya zaman dan waktu, bergantinya generasi demi generasi, adalah menyebarnya kebohongan. Sulitnya menemukan orang-orang yang jujur dan sangat mudah mendapatkan orang-orang yang suka berbohong. Akan tiba nanti suatu masa kapan orang jujur akan dikucilkan, kapan orang jujur akan dijauhi, kapan orang jujur akan dimusuhi. Siapa yang jujur, dia akan hebat. Akan tiba masanya, kata Rasulullah, di mana-mana dunia ini dipenuhi dengan kebohongan. Di pasar-pasar dipenuhi dengan kebohongan. Di kantor-kantor dipenuhi dengan kebohongan. Di mana-mana merebaknya orang-orang yang suka berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Sesungguhnya tahun-tahun sebelum keluarnya Dajjal, dan Dajjal ini adalah pemimpin dari segala pembohong. Ketahuilah, kata Rasulullah, tahun-tahun sebelum keluarnya pemimpin dari para pembohong, yaitu Dajjal, dunia ini akan dipenuhi dengan tahun-tahun kebohongan. Sulit menemukan orang-orang yang jujur dan sangat mudah menemukan orang-orang yang suka berbohong.
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyukadzibus shadiq wa yusaddiqul kadzib. Tahun-tahun itu kamu akan dapatkan ketika orang jujur, maka dia akan dikatakan sebagai seorang pembohong. Jika orang yang berbohong, akan dikatakan sebagai seorang yang jujur. Sidang jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Tidaklah berganti masa dan generasi, kecuali semakin merebaknya orang-orang, semakin banyaknya orang-orang yang suka berbohong. Sedangkan berdusta atau berbohong itu adalah akar dan asal muasal dari dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sungguhnya berbohong itu akan memudahkan seorang untuk melakukan dosa dan maksiat. Sekali dia berbohong, akan mudah untuk berbohong untuk kedua kalinya. Ketika berbohong itu sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, pada sesuatu yang tidak perlu dia berbohong, dia akan berbohong sebagai hukuman baginya. Tidaklah seorang pencuri kecuali pasti dia pembohong. Tidaklah dia seorang pezina kecuali pasti dia pembohong. Sebagai akar dari asal muasal dosa dan maksiat. Ketahuilah, berbohong itu akan menggelisahkan hati. Berbohong itu akan meresahkan jiwa. Sebagaimana berkata jujur, itu akan menenangkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna sidqa tuma'ninatul qalb wa innal kadhib ribatul qalb. Sesungguhnya kejujuran itu akan menenangkan hati seseorang, walaupun orang-orang yang berada di sekitarnya gelisah dengan kejujurannya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, berbohong itu akan meresahkan jiwa. Jika ada seseorang yang dia berbohong, dia merasa enak dengan berbohong, dan hatinya tenang dengan berbohong, maka ketahuilah, dia adalah hati yang sakit, yang butuh diobati dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal adalah pemimpin dari segala pembohong. Ketika ada seorang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, maka dia adalah pembohong yang sangat pembohong. Adapun Dajjal, dia adalah pembohong di atas pembohong. Disebabkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bersama keadaan dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dan mustahil ada pada dirinya sifat-sifat ketuhanan, ciri-ciri ketuhanan. Dajjal akan keluar di akhir zaman sebagai tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dia akan keluar di daerah Syam dan Irak dan mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan alam semesta. Inilah puncak kebohongan di muka bumi ini. Ketika keluarnya Dajjal dan dia mengikrarkan dirinya, saya adalah Tuhan alam semesta, bersama dia adalah seorang pendusta. Dajjal itu, mata kanannya itu terhapus, tidak ada mata hitamnya. Kemudian mata kirinya menonjol keluar dan juling. Tidak akan mungkin Tuhan itu bentuk matanya seperti itu. Kata Rasulullah, inna rabbakum laisal a'war. Sungguhnya Tuhan kalian tidak akan mungkin a'war, pendusta dia. Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bersama tertulis di antara kedua keningnya, dahinya, kafaro,
yaitu kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang pintar membaca maupun orang yang tidak pintar membaca. Bisa dilihat dari arah yang dekat maupun dari arah yang jauh tulisan kafir yang ada pada kening Dajjal. Mustahil Tuhan itu adalah kafir. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Dajjal di akhir zaman untuk menguji keimanan tauhid seorang hamba. Bersama Dajjal mengikrarkan, saya adalah Tuhan alam semesta. Tertulis di keningnya kafir. Tidak mungkin Tuhan seperti ini. Bersama dengan itu, awal Dajjal keluar, langsung 10.000 orang yang menjadi pengikutnya. Ini baru awal ketika dia keluar. Disebabkan Dajjal itu diberikan oleh Allah al-Khawarik sebagai ujian bagi keimanan manusia. Dia diberikan kemampuan-kemampuan oleh Allah di luar dari kebiasaan manusia. Dia mampu menurunkan hujan, mampu menumbuhkan tanaman, mampu mengeluarkan berbagai macam harta di perut bumi, bahkan mampu menghidupkan orang yang mati. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Jadilah orang-orang yang jujur dimanapun Anda berada. Karena tidaklah berganti zaman dan masa, kecuali pasti semakin banyaknya orang-orang yang suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi orang-orang yang suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu rajulan," saya diperlihatkan seorang laki-laki yang disiksa di neraka, digunting mulutnya sampai tengkuknya. Selesai tidak? Bahkan digunting hidungnya sampai tengkuknya. Selesai tidak? Digunting matanya sampai tengkuknya. Lihat orang ini. Rasul berkata, ya Jibril, siapakah laki-laki ini? Sampai digunting mulutnya sampai belakangnya. Hidungnya sampai belakangnya, matanya sampai belakangnya. Kata Jibril, ini adalah orang yang suka berbohong. Lihat bahaya dari berbohong. Padahal yang berbohong itu adalah mulut. Karena bahaya dari berbohong. Hidung juga kena akibat siksaan. Mata pun ikut akibat siksaan. Karena mulut yang berbohong. Aku qouli hada astaghfirulli walakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka di atas kebiasaannya ketika di dunia. Dan seorang itu akan dimatikan oleh Allah di atas kebiasaannya ketika di dunia. Maka carilah kebiasaan yang baik supaya engkau dimatikan oleh Allah di atas kebiasaan yang baik. Dibangkitkan oleh Allah di atas kebiasaan yang baik. Dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Dan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan kebaikan yang kamu lakukan. Jangan biasakan diri kamu untuk berbohong. Jangan biasakan diri kamu suka berbohong. Apalagi berbohong itu menjadi kebiasaan bagimu. Ingat, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah di atas kebiasaannya ketika di dunia. Jika engkau terbiasa berbohong,
engkau akan dimatikan oleh Allah sebagai pembohong. Dan engkau dibangkitkan oleh Allah sebagai pembohong. Dan engkau dikumpulkan oleh Allah bersama para pembohong. Dan engkau akan disiksa di neraka dengan kebohongan yang kamu lakukan. Alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ilal bir. Wajib atas kalian berkata jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan demi kebaikan. Marilah kita minta, memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dipertemukan dengan masa-masa keluarnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syirarul khalqi indallah man tudrikumus sa'a wa hum ahya." Manusia yang paling jelek adalah manusia yang mendapati detik-detik terjadinya hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diwafatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur, dibangkitkan oleh Allah sebagai orang yang jujur, dan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan kita minta kepada Allah dimasukkan oleh Allah sebagai orang yang jujur. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka anta Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah.